Awalnya, kasus pengambilan nyawa sadis ini dianggap sebagai kecelakaan tunggal yang terjadi di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Hai, saya Buoni. Dan kamu, siapa? Saksi mata yang melihat langsung peristiwa tragis di lokasi kejadian di sekitar Jembatan Talun. Salah satu warga bernama Hanapi 33 tahun, yang berprofesi sebagai tukang servis jok motor di sekitar Jembatan Talun, Jalan Cakrabuana, Kabupaten Cirebon menceritakan penemuan jasad Vina dan Eki. Dari pantauan di lapangan, lokasi bengkel jok milik Hanapi itu tidak jauh dari lokasi ditemukannya jasad Vina dan Eki di Jembatan Talun, yang berjarak sekitar 200 meter. Kejadian di jembatan dan ditemukannya korban, sekitar jam 23 waktu Indonesia Barat. Hanapi mengatakan, di malam hari kawasan Jembatan Talun atau Jalan Cakrabuana tersebut memang sepi dan jarang dilintasi oleh warga. Pas kejadian itu, toko masih buka karena tutupnya pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun, kejadian nggak ada yang tahu karena di sana di jembatan layang. Hanapi tak menyangka, peristiwa yang terjadi pada 2016 silam merupakan korban pengambilan nyawa dan bukan kecelakaan. Diketahui, Vina yang saat itu duduk di bangku kelas 2 SMK, diambil nyawanya oleh sekitar 11 orang anggota geng motor. Saat itu, kediaman Vina tiba-tiba didatangi seorang remaja yang memberitahu bahwa Vina mengalami kecelakaan. Keluarga Vina pun mencari kejelasan tentang kecelakaan seperti apa yang menimpa anak perempuan itu. Namun sejumlah kejanggalan ditemukan keluarga seperti HP dan motor yang utuh seperti bukan korban kecelakaan. Kasus pengambilan nyawa Vina ini pertama kali terungkap dari Linda. Pasalnya, Linda disebut-sebut kesurupan arwah Vina Cirebon sampai membuka pintu penyelidikan polisi dalam kasus pengambilan nyawa yang terjadi 8 tahun lalu itu. Seorang wanita bernama Linda lalu mengaku dirasuki arwah Vina yang mengaku jadi korban geng motor. Keluarga lalu melaporkan kejadian itu agar kasus Vina diungkap. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Isu yang tersebar di media saat itu sangat luar biasa, sehingga menyebabkan si Linda yang kersukan ini merasakan posisinya tidak aman. Ya, bisa dikatakan terancam. Kemudian dia merasa dibully se-Indonesia. Banyak masyarakat yang penasaran dengan sosok Linda, yang disebut-sebut sahabat Vina Cirebon. Namun, sosok Linda ini tidak kalah misterinya dengan keberadaan 3 pelaku DPO pengambilan nyawa Vina Cirebon tersebut. Bersamaan waktu dengan 3 DPO, Linda juga menghilang bak di telan bumi dan tidak seorang pun mengetahui keberadaannya hingga saat video ini dibuat.
Berbagai spekulasi dan asumsi mengenai sosok Linda banyak disuarakan netizen melalui media sosial. Dari situ, publik membuat asumsi sendiri soal sosok Linda dan keterkaitannya dalam kasus pengambilan nyawa Vina Cirebon. Pilihan untuk menghilang itu sepertinya sengaja dilakukan karena adanya intimidasi yang sampai mengancam nyawanya akibat terbongkarnya kasus pengambilan nyawa Vina Cirebon. Ancaman dan teror diterimanya melalui media sosial Facebook. Bahkan, pihak pengacara keluarga korban Vina juga belum bisa menghubungi Linda. Padahal, Linda termasuk saksi mahkota dalam mengungkap kasus pembunuhan Linda, yang kini ditangani Polda Jawa Barat. Kasus tersebut kembali diusut pada tahun 2024 ini setelah penayangan film Vina, Sebelum 7 Hari, karya sutradara Anggi Umbara. Dari viralnya film tersebut, Polda Jabar kembali membuka kasus dengan menerbitkan 3 DPO. Di mana sebelumnya telah ada 8 orang terdakwa yang dihukum dalam kasus itu. Sementara 3 orang lainnya masih menjadi DPO. Humas Polda Jabar merilis 3 pelaku pembunuhan Vina yang masih buron, yakni Peggy alias Perong, lalu Andi dan Dani. Satu di antara 11 terdakwa pengambilan nyawa kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, menjadi satu-satunya yang sudah keluar dari penjara. Diketahui, Saka Tatal didakwa turut berperan dalam kasus pengambilan nyawa Vina Cirebon dan sang pacar Eki, pada tahun 2016 silam. Namun, pengakuan mengejutkan justru dikatakan Saka Tatal selepas menjalani masa tahanan 4 tahun. Ia yang dulu berusia 15 tahun mengaku tak pernah mengenal korban hingga pelaku lainnya. Saka Tatal mengklaim bahwa dirinya adalah korban salah tangkap karena tidak melakukan pengambilan nyawa atas Vina dan Eki. Ia menyebutkan pada saat kejadian dirinya berada di rumah bersama pamannya. Prosesnya waktu itu dia baru bangun tidur, main ke rumah saudara. Dia ngisi bensin bersama dengan adiknya. Setelah pulang ngisi bensin, tiba-tiba ada polisi. Satu di antara 3 DPO yang dirilis Polda Jabar telah ditemukan yakni Peggy alias Perong. Kabar penangkapan tersangka pengambilan nyawa Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki ini dibenarkan oleh Polda Jawa Barat. Dapat saya sampaikan ya bahwa penyidik di Krim Polda Jawa Barat bersama tim Mabes Polri sejak semalam telah berhasil mengamankan 1 terduga pelaku yang sudah berstatus DPO sejak 2016 yang kita kenal dengan nama Saudara Peggy alias Perong, yang saat ini berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon ya, yang bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. Jadi sejak semalam kami sudah mengamankan, sudah menangkap yang bersangkutan, dan saat ini dalam proses pendalaman di Ditkrimum Polda Jawa Barat. Dan saat dilakukan penangkapan ataupun kita amankan yang bersangkutan. Saat ini yang bisa kita sampaikan bahwa yang bersangkutan berada di Kota Bandung bekerja sebagai buruh bangunan. Dan tentu pemeriksaan tentunya harus didampingi oleh pengacara, nasihat hukum. Itu yang kita lakukan, yang teman-teman penyidik Krim lakukan. Namun, seiring ditangkapnya Peggy Setiawan, sempat muncul berbagai spekulasi dan kejanggalan. Ciri-ciri Peggy Setiawan berbeda dengan Peggy Perong. Dalam data DPO, daftar pencarian orang, yang dirilis oleh kepolisian. Di DPO yang dirilis oleh kepolisian itu usianya 31 tahun, rambut ikal, dan tinggi 160 cm serta alamat di Banjarwangunan.
Isu dan foto beredar di medsos, yang menyebut bahwa Peggy bukan sosok Egy, sang pengambil nyawa Vina. Pengguna media sosial juga menyandingkan foto dua sosok yang berbeda. Kita yakinkan, PS adalah ini. Kita sudah minta sejumlah dokumen terkait dengan identitas. Kemudian motor yang digunakan juga dicek STNK-nya, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan, pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Peggy dihadirkan. Ia menggunakan baju tahanan berwarna biru. Tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi namanya? Nama panggilan saya itu. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Itu fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Tidak. Polisi menangkap Peggy Setiawan, 30, yang diduga sebagai otak pengambilan nyawa Vina Cirebon. Penangkapan Peggy Setiawan setelah 8 tahun buron memunculkan tanya dari publik bahwa polisi salah tangkap. Terkait hal itu, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan, semua keterangan tersangka sudah diuji di pengadilan. Para tersangka lainnya juga sudah divonis. Kemudian yang terkait salah tangkap, semua sudah diuji di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dulu sudah disampaikan oleh para pelaku, ini sudah diuji oleh pengadilan, kata Surawan saat konferensi pers di Polda Jabar, Bandung, Jawa Barat, Minggu tanggal 26 Mei. Telah muncul juga sosok pemuda yang mengaku bernama Peggy Setiawan, yang sekilas sangat mirip dengan foto dugaan otak pelaku awal di Facebook, mengklarifikasi dirinya jika tidak ada sangkut pautnya dengan masalah Vina yang selama ini sedang viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Peggy Setiawan dan ini orang tua saya atas nama Cecep Dahlan Setiawan ingin mengklarifikasi tentang masalah yang lagi viral sekarang, masalah pembunuhan Vina di Cirebon. Itu sedikit pun saya tidak ada sangkut pautnya sedikit pun. Dan apabila kalian tidak percaya tentang pernyataan saya ini, datang ke alamat kami. Silakan datang ke alamat kami yang berkediaman di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Pacet, Desa Gadog. Sekian pernyataan klarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat video ini selesai dibuat, kita masih menunggu update dan rilis kelanjutan kasus yang menjadi misteri ini.